Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkuliahan kita pagi hari ini hanya sedikit saja membahas masalah pengumpulan data. Ibu harapkan sudah sampai ke bab 2 kemarin yang sudah kalian kumpulkan pada pagi hari ini. Kalian tidak mengalami kesulitan, terutamanya dalam melanjutkan menulis proposal dan memikirkan ke depan untuk laporan penelitiannya. Jadi dipersiapkan juga dari sekarang bagaimana saya merangkai atau menyusun metodologi penelitian atau bab 3 saya yang terdiri dari terdiri dari tempat, berarti tempat, ingat dicatat itu tempat itu terdiri dari dua hal, tempat penulisan dan tempat pengambilan data, gitu ya. Jadi bukan seperti yang sebelum-sebelumnya referensi dari literatur diperoleh dari internet dan segala macam itu dari ruang baca itu nggak perlu ditulis karena itu bukan menunjukkan tempat. Jadi tempat itu tempat menulisnya di mana ya dalam hal ini biasanya jurusan matematika gitu ya, walaupun kamu ngerjainnya kebanyakan di rumah misalnya gitu, tapi tidak seperti itu aturan penulisannya, tempatnya seperti itu. Tempat pengambilan data kalau memang mengambil data, kalau datanya sekunder tidak perlu. Biasanya data yang memang diambil walaupun data sekunder tapi kalau ngambilnya di mana gitu di suatu tempat itu dituliskan juga. Waktu kalau untuk proposal selalunya ditulis waktu yang direncanakan gitu ya, waktu yang direncanakan. Nggak ada, belum tentu kamu selesai langsung itu kan, waktu direncanakan untuk menyelesaikan tugas akhir. Jadi kalau masih proposal namanya tugas akhir, tapi begitu sudah memiliki hasil, sudah memiliki bab 4, kata-kata tugas akhir itu berubah menjadi skripsi atau penelitian gitu ya. Jadi waktu yang direncanakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah diperkirakan selama 1 semester. Biasanya seperti itu, tidak perlu dirinci berapa lamanya. Nanti kalau sudah ada hasil, baru kalian hitung. Menghitungnya dari surat tugas jurusan sampai kalian mau mendaftarkan ke seminar hasil. Jadi ngitungnya seperti itu. Jadi walaupun kamu sudah bilang, Bu, saya sudah prabimbingan setahun yang lalu, itu nggak perlu dipublikasikan. Yang resminya yang dipublikasikan. Oke? Jadi itu ancang-ancang cara-cara penulisannya. Jadi tempat, waktu, dan metode. Metodenya kamu jelaskan apa tahapan-tahapan yang kamu lakukan, mulai kamu mengumpulkan data, mendeskripsikan data, melakukan hipotesis, kalau ada, kamu tuliskan semuanya rinci di metode. Variabel, kebanyakan juga mahasiswa ini sudah mendefinisikan variabel dan parameter. Bukan cuma sekedar mendefinisikan, tapi menulis sudah. Apa-apa variabel yang diperlukan, apa-apa parameter yang diperlukan. Hati-hati bila sudah menulis seperti itu, maka di bab 4 itu tidak perlu diulang. Kebanyakan yang ulang-ulang, mahasiswa ini kebanyakannya mengulang-ulang apa yang sudah ditulis. Biar banyak, biar halamannya penuh. Berpuluh-puluh, beratus-ratus. Itu nggak penting. Kita orang matematika harus straightforward, jadi harus jelas, terus terang. Kalau sudah dinyatakan di bab 3 misalnya, ya kita rujuk aja. Kalau memang parameter variabel itu didefinisikan pada subbab sekian, nomor sekian, kita rujuk gitu. Itulah gunanya penomoran, itulah gunanya membuat persamaan, itu nomor persamaan. Tidak perlu diulang-ulang. Kalau mengimplementasikan suatu metode, metode itu kan udah ada di bab 2. Kenapa harus diulang lagi secara lengkap? Step-stepnya di bab 3 nggak penting, nggak perlu. Di bab 2 itulah yang harusnya rinci. Bab 3 tinggal nyatakan aja, gunakan metode ini, implementasikan metode ini seperti yang dijelaskan seperti yang dijelaskan di subbab 2 titik berapa, halaman berapa bila perlu gitu. Jadi dibuat seperti itu. Yang terjadinya selalunya berulang-ulang. Diulangi lagi. Apa gunanya gitu? Hal yang sama. Makanya kita buat proposal, buat tugas akhir, buat laporan penelitian, antar bab itu harus ada kesinambungan. Ya seperti itulah cara kitanya. Kita
merefer, kita merujuk ke bab-bab tersebut. Kalau nggak ada nomor persamaan, tuliskan aja subbabnya gitu. Ya, jadi hati-hati. Kalau memang pada step bab 3 itu kamu sudah mendefinisikan parameter atau variabel bebas, terikat, pengaruhnya, segala macam. Kalau dalam statistika, hati-hati. Begitu di bab 4, tidak perlu diulang hal yang seperti itu. Hal yang berbeda dijelaskan. Hal yang udah sama, dirujuk saja. Atau bila perlu karena saya memerlukan variabel parameter ini secara lebih detail, tidak perlu dijelaskan di bab 3. Kamu bilang aja parameter para variabelnya kita definisikan. Akan ada berapa, tapi tidak perlu dirinci. Merincinya di bab 4 kalau itu merupakan bagian penting dari pembahasan kita. Gitu ya. Jadi ingat, harus sesuai dengan apa yang akan dibuat di bab 4. Jangan di bab 4 nanti kamu tidak mendeskripsikan data, tapi kamu tulis di situ stepnya mendeskripsikan data. Nggak perlu gitu. Kalau kamu tidak ngambil data, ya jangan ditulis mengambil data gitu. Ya kan? Kalau kamu data itu sudah ada, ya bukan mengumpulkan data. Jadi kamu tidak boleh nulis yang mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu kan ada, yang nanti akan kita bahas ya, mengumpulkan data itu kan jelas gitu, apa-apa gitu. Kalau kamu sudah dapat datanya, itu bukan ngumpulin data dong. Tapi kamu mendeskripsikan data kamu. Berarti kamu step-stepnya mendeskripsikan data kan banyak. Dari kamu kelompokkan, kamu olah, itu kan mendeskripsikan data kamu gitu. Kebanyakan kita studi-studi matematika kita ini datanya sekunder, nggak masalah. Kita tidak bisa membandingkan antara bidang satu dengan bidang lain, yang sama-sama matematika aja kita susah bandingannya, apalagi dengan bidang orang lain gitu. Apa stick pada riset kita, tipikal penelitian kita seperti ini gitu. Kalau misalkan memang mengumpulkan data, berarti harus dijelaskan dong, mengumpul data dengan apa, secara kuesioner kah, atau misalkan dengan wawancara langsung, harus dijelaskan step-stepnya seperti apa. Ada beberapa yang sudah melampirkan bentuk kuesionernya. Ya, harusnya memang seperti itu gitu, tahapan-tahapannya ya. Jadi sedini mungkin kamu sudah berpikir ke arah situ gitu ya. Itu rinciannya. Jadi tahapan dalam bab 3 metodologi penelitian pertama adalah tempat penulisan dan tempat pengambilan data, kalau ada pengambilan data gitu ya. Yang kedua waktu yang diperkirakan atau waktu yang direncanakan untuk mengerjakan tugas akhir ini adalah selama 1 semester. Walaupun 1 semester sudah mau habis gitu ya, tetap aja ditulis 1 semester gitu ya. Jadi kita berbicaranya 1 semester itu rancangan saja. Ada beberapa tugas akhir yang Ibu lihat, ada yang membuat timeline gitu ya, Gantt chart. Jadi yang menunjukkan waktu menyelesaikannya. Ada beberapa dosen yang buat seperti itu. Kalau saya sih berpikirnya terserah pembimbing dengan bimbingannya saja gitu ya. Karena memang kalau di level yang lebih lanjut gitu, bukan skripsi, S2, S3 yang memang harus dibuat Gantt chart dan ininya, timeline-nya. Jadi Januari, Februari, mencari literatur pendukung, nah, misalkan seperti itu. Tapi kalau Ibu sih mikirnya kenapa harus buat timeline seperti itu, karena kalau S2, S3 memang full research ya, jadi kuliahnya itu memang untuk research. Ada kelas itu cuma 1 semester. Jadi memang sepanjang dia kuliah itu memang kerjanya riset gitu. Jadi wajar dibuat timeline. Tapi kalau untuk skripsi karena ini small project lah, ini sebenarnya small project kalau untuk S1. Saya kira nggak perlu dibuat timeline. Kalau mahasiswanya bisa selesai 2 bulan, gimana itu buat timeline-nya gitu. Seminggu literatur, seminggu lagi model, seminggu lagi, terlalu singkat gitu ya. Jadi makanya kalau untuk bidang seperti Ibu, mahasiswa tidak perlu membuat timeline gitu. Mungkin bidang-bidang yang lain ikuti saja gitu nantinya dengan pembimbing. Jadi tapi selama berkuliahan dengan Ibu tidak perlu membuat timeline gitu ya. Timeline atau Gantt chart gitu ya. Gantt chart itu chart gitu seperti chart kayak pie chart gitu menunjukkan bisa mendatar, bisa vertikal, tapi biasanya mendatar melihat misalnya dari bulan ini sampai bulan ini ngapain, nanti bulan itu jadi kita highlight atau kita arsir gitu, atau kita warnai dengan warna yang berbeda, itu Gantt chart. Kalau timeline biasa ditulis saja, nomor 1
mencari literatur tambahan, misalnya dari Januari sampai Februari. Boleh detail sampai ke tanggal-tanggalnya, boleh tidak. Dan itu harus stick pada plan-nya, pada rencana, seperti itu. Tuh ya, itu tipe-tipenya. Jadi tadi waktunya, kemudian metode. Metode itu tahapan yang akan kamu kerjakan. Kamu itu mulai di bab 4 itu ngapain aja. Gitu. Tidak perlu ditulis kebanyakan dulu-dulunya, mengikuti cara-cara sebelumnya, nulis mempelajari literatur nggak penting, itu bukan bagian dari step kamu menyelesaikan, itu mah harus, tapi tidak perlu dijelaskan. Jadi yang betul-betul akan kamu kerjakan di bab 4 itu dimulai dari mana? Biasanya berhubungan dengan data, ya kan? Kalau kamu pakai data itu kamu mau apain dulu? Mau dikumpulkan dulu berupa apa? Atau kamu mau kalau tidak dikumpulkan, kalau sudah ada, karena data sekunder, saya mau deskripsikan. Kemudian dari deskripsi itu kamu apa-akan? Kamu buat dalam tabel, atau kamu klasifikasikan, gitu. Kamu jelaskan di situ. Baru step berikutnya, sampai terakhir, kamu menyelesaikan, kemudian kamu analisis atau interpretasi, dan lain sebagainya. Oke, itu tahapannya ya. Kita lanjut ke materi. Sedikit aja ini Bu, tambahan gitu ya. Oke, udah ada ya di layar ya. Oke, kita lihat pertemuan ke-7 ini mengenai di sini kita membicarakan pengumpulan data. Jadi penelitian yang sifatnya statistik atau non-statistik, data juga tetap diperlukan gitu ya. Mencari data juga tetap diperlukan. Oh sorry, sudah tercoret. Ya, data tetap diperlukan kalau kita memang membutuhkan data. Kita bukan, tapi bisa aja kita kalau kita mau memformulasikan, mendesain model, ataupun kita membuktikan teorema, dalil, itu mungkin kita tidak perlu data gitu ya. Tapi selain itu tujuannya pengambilan data ini, pengumpulan data ini diperlukan untuk beberapa hal gitu, untuk menguji model, seperti kalau dalam bidang optimasi menguji model, ataupun memang kita mau mengimplementasikan suatu metode gitu ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata kalau kita punya data, biasanya mahasiswa ini kalau punya data selalu mengasumsikan bahwa skripsinya atau tugas akhirnya ataupun proposalnya merupakan studi kasus gitu ya. Tidak bisa kita berbicara seperti orang ekonomi, dikit-dikit studi kasus, sedikit studi kasus. Studi kasus itu memang ada suatu kasus yang perlu dipecahkan secara bidang ilmu gitu ya. Kalau cuma mengimplementasikan, mengaplikasikan, menggunakan, itu bukan studi kasus. Hati-hati seperti itu ya. Kalau misalkan memang kamu ke suatu perusahaan berkomunikasi dengan salah satu staf perusahaan atau pimpinan perusahaan itu, kemudian perusahaan itu atau bosnya gitu atau manajernya ataupun kepalanya memang membicarakan atau mendiskusikan atau menceritakan sesuatu yang penting, itu krusial, bahwa dalam hal ini terjadi agak sedikit masalah gitu. Sepertinya kami memerlukan bantuan dari akademisi untuk menolong atau memecahkan masalah, misalnya gitu. Baru kita bisa kita katakan itu studi kasus gitu. Kalau selama ini mereka melakukan misalnya toko lah atau retailer melakukan jasa angkutan untuk mendistribusikan barangnya selama ini lancar-lancar saja dengan memperoleh keuntungan sekian gitu. Kalau kamu bilang itu ada studi kasus, itu tidak benar gitu. Kamu cukup aja kita memberikan pandangan baru gitu. Pandangan baru secara matematis. Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah real dengan pendekatan-pendekatan matematis. Jadi kita sebenarnya menyarankan sesuatu secara matematis gitu. Jadi kita bukan bukan mencoba menyelesaikan masalah mereka, enggak. Sebelum kita memberikan solusi secara matematis, mereka udah jalan aja gitu kegiatan mereka sehari-hari, nggak ada masalah gitu.
Tapi memang kita melihat celah. Kalau kita lakukan secara matematis, pendekatan matematis, bisa dihemat, biaya bisa dihemat nih, gitu. Rute bisa lebih singkat, misalkan seperti itu. Kalau berhubungan dengan real world-nya orang optimasi, gitu. Atau kita melihat kalau dalam statistik itu Ibu sering lihat tuh survei kepuasan terhadap penggunaan suatu produk, gitu. Kita kan cuma mau ngelihat aja gitu sebenarnya kecenderungan orang itu pada suatu produk itu yang brandnya apa. Kita kan mau ngelihat dari segi matematis kita mau buat apa namanya suatu artikel ataupun suatu bacaan gitu. Tapi kan tidak ada masalah yang betul-betul sangat penting apa namanya untuk dikaji kecuali kalian bagian dari HRD-nya suatu perusahaan yang memang mau ngelihat kecenderungan orang make produk produk kita atau produk perusahaan yang di tempat bekerja atau produk lain gitu. Jadi kita mau membandingkan kelebihan kekurangannya, kita analisis secara statistik mungkin gitu. Tapi kalau cuma ngelihat di luar ini banyak berkembang handphone merek Cina gitu misalnya. Kenapa sih orang-orang lebih suka HP merek Cina dibandingkan HP-HP brand yang terkenal gitu, yang dari Korea, yang dari Amerika misalnya gitu. Ya kita kan mau ngelihat aja kecenderungan orang gitu, dan kita menampilkan hasil riset kita berdasarkan fakta ini, berdasarkan hasil tes statistika, tapi itu bukan studi kasus yang terjadi. Ya, orang tetap aja beli gitu. Ya, jadi hati-hati dengan kata-kata studi kasus selalu terjadi. Kata-kata studi kasus itu seolah-olah memang ada suatu hal yang besar yang terjadi sampai dikatakan itu studi kasus. Bagi orang matematika tidak seperti itu, ya. Selama kuliahnya dengan Ibu maksudnya. Kalau saya memandangnya seperti itu. Oke, kita lihat nih sedikit nih pengumpulan data ini. Setiap manusia punya kecenderungan mau melihat apa yang untuk melihat apa yang mau dilihat dan mendengar apa yang ingin didengar setelah melakukan apa yang menjadi keinginan. Ini ada seorang peneliti menyatakan bahwa mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara kita rekam kejadiannya, ya kan, kita hitung, kita ukur, kita catat, kita simpulkan kemudian. Metode observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data juga yang diperlukan secara sistematis dengan prosedur yang tersandar. Tujuan dari observasi adalah mengadakan pengukuran terhadap variabel. Gitu ya. Itu kalau kita observasi, kita liatin gitu kan selama 1 minggu, 1 bulan polanya, perilakunya. Ada riset mahasiswa yang mau ngecek pola kedatangan customer di suatu bank, berapa menit dilayani. Itu karena mau ngelihat kinerja dari bank tersebut gitu, berapa lama melayani pelanggan gitu, dengan kasus yang berbeda-beda. Ya jadi itu kerjanya selama 1 bulan rasanya ya, Ibu kebetulan jadi pembahas saja. Ngecekin gitu, duduk pada jam-jam tertentu gitu, jam sibuk dan jam tidak sibuk lah. Dicekin gitu berapa menit, mencatat. Nah itu termasuk metode observasi gitu ya. Yang memang banyak sekali diklasifikasikan sebagai metode observasi ini biasanya orang biologi, orang kimia gitu ya. Tapi orang matematika juga banyak observasinya. Kalau mau mencari data, mencari rute, misalnya kita observasi tempatnya kan. Oh, tempat-tempat sampahnya ada di sini gitu. Oh, tempat pembuangan akhirnya ada di sini. Gitu. Ya. Kita cek sendiri gitu. Misalnya per wilayah. Itu termasuk observasi. Kita amati gitu ya. Kemudian baru kita punya di sini dalam mengumpulkan datanya, kita punya prosedurnya. Oke, berikutnya kita menggunakan tes. Tes buat maaf, kita lanjutkan tes buatan. Jadi menggunakan tes itu ada 2 nih, tes buatan yang disusun dengan prosedur tertentu, tapi belum mengalami uji coba berkali-kali gitu.
sehingga belum diketahui ciri-ciri. Jadi kita belum tahu bentuknya, ciri-cirinya seperti apa karena kita belum uji coba. Kalau terstandar itu sudah tersedia di lembaga testing, biasanya seperti itu, yang sudah terjamin. Misalnya kamu mau ngecek nilai TOEFL gitu, nilai IELTS gitu, ya, Suliet, nah, gitu kan. Itu sudah ada tes terstandar ya, kita bisa minta datanya dari sana karena memang sudah tersedia gitu ya, yang terjamin, sudah diuji coba berkali-kali. Dalam tes terstandar dicantumkan petunjuknya, waktunya, bahannya gitu ya. Tahapan-tahapan penyelesaiannya gitu. Pengumpulan data, di sini ada wawancara, pedoman wawancara ini, pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Kreativitasnya sangat diperlukan gitu kan. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus ya. Jadi masalah-masalah kasus itu cocok diwawancarai gitu kan. Ada kasus pembunuhan misalnya ini ya. Cocok diwawancarain orang-orang terdekat gitu kan. Orang-orang yang tinggal di sekitar terjadinya kasus itu gitu. Jadi wawancarai gitu. Pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terinci hingga menyerupai checklist. Wawancara tinggal membubui cek pada nomornya sesuai. Jadi kita udah ada terstruktur. Jadi jangan sampai wawancaranya itu ngalor ngidul gitu. Boleh juga sih di-record gitu, tapi tetap kita punya checklist sendiri. Apakah benar ini. Jadi pertanyaan itu kita sudah list gitu, dan kita pikirkan apa yang mau ditanyakan gitu ya. Kemudian ada yang namanya kuesioner. Kuesioner itu prosedurnya kita rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Kita mau buat kuesioner ini untuk apa gitu. Untuk mengukur apa, untuk mengetahui misalnya gitu ya, untuk menilai. Kemudian kita identifikasi variabel yang menjadi sasaran kuesioner. Yang menjadi sasaran kuesioner apa, variabel-variabelnya gitu ya. Variabel terikat, variabel bebasnya gitu. Kemudian kita jabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik. Baru kita tentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus menentukan jenis analisisnya. Nanti apa analisis yang akan kita lakukan? Ini biasanya akan lebih kepada kebanyakan orang-orang statistik yang buat seperti ini gitu ya dari kuesioner ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita memang membutuhkan data secara optimasi kita lakukan kuesioner juga nggak masalah gitu. Apa yang mau kita ambil gitu. Tapi kita tidak melakukan hipotesis seperti orang statistik gitu. Kita mau memerlukan klasifikasi aja seperti itu. Faktor perlu tidaknya angket diberi nama gitu. Ada angket kalau kita punya kuesioner itu ada angketnya kan. Kalau sekarang sih kita bisa sudah secara elektronik aja gitu kalau kuesioner. Tingkat kematangan responden, kalau kematangan respondennya tinggi kita nggak masalah buat angketnya diberi nama. Jadi ada namanya gitu. Kalau enggak, kemungkinan kalau kita secara random saja mungkin tidak perlu diberi nama kalau meliputi umur yang berbeda-beda. Kemudian tingkat subjektivitas item yang menyebabkan responden enggan memberikan jawaban. Jadi kita hal-hal yang seperti itu jadi menjadi pemikiran kita perlu nggak diberi nama gitu ya. Kalau kita mau menilai suatu pembelajaran misalkan, ya kan, kemudian kita buat kuesioner, kemudian angketnya itu, kemudian kita mau beri nama, kita mikir gitu kan, apakah oke kalau dibuat seperti itu, apakah malah membuat menjadi semacam keraguan-raguan atau keengganan untuk mengisi angket tersebut gitu, yang memang lebih tepatnya sih nggak perlu diberi nama gitu, tapi kita tahu target kita itu responden kita itu sekitar ukuran ini dan merupakan mahasiswa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tidak perlu gitu. Tapi itu tadi tergantung nanti dari riset juga gitu tetap. Kemudian kemungkinan tentang banyaknya angket. Kemudian teknik yang akan diambil pada saat analisis datanya apa, teknik yang akan kita gunakan. Biasanya secara statistika gitu ya. Rasanya nggak banyak ini materi Ibu. Nah, itu aja. Jadi Ibu simpulkan gitu, untuk
materi pada pagi hari ini, kalian sudah mulai berpikir bagaimana saya mengumpulkan data yang utamanya karena data itu sudah akan diperkenalkan di bab 3 gitu selama 2 minggu ke depan ini ya. Akan Ibu buat rumahnya untuk kalian mengumpulkan bab 3-nya. Bab 3 biasanya, kebiasaannya bab 3 itu tidak mengandung kutipan karena udah berupa step-step yang akan diselesaikan di bab 4. Jadi cukup kumpulkan bab 3 yang isinya 3.1. Jadi kalau kita tulis di sini bab 3 gitu, tiganya ini ya, metodologi penelitian. Isinya 3.1 adalah tempat, waktu. Tempat maksud Ibu. Tempat, kemudian 3.2 waktu, kemudian 3.3 metode. Gitu ya. Panjang pendeknya, halamannya, banyak halamannya tergantung dari kebutuhan gitu ya. Dalam metode step-step tahapan-tahapan yang kamu perlukan kamu jabarkan di sini. Kalau kamu ada menguraikan variabel parameter kamu jelaskan di sini. Waktu kalau memang memerlukan detail kamu bisa jelaskan, kalau tidak kamu tulis saja waktu yang diperkirakan atau direncanakan akan diselesaikan untuk pembuatan tugas akhir ini adalah selama 1 semester. Jadi kita tetap nulis walaupun ini tugas metodologi penelitian, tapi tetap kalian tulis, kalian anggap ini sebagai masa membuat skripsi gitu ya, tugas akhir. Tempat tadi Bu bilang ada tempat penulisan, biasanya tempat penulisan itu selalu di jurusan matematika. Nggak perlu kalau kamu running program kamu tulis juga di lab jurusan matematika, karena sekarang matematika nggak punya lab lagi gitu ya, udah bergabung di MIPA, jadi bukan di laboratorium jurusan matematika, nggak ada itu. Jadi tulis saja penulisan pokoknya di jurusan matematika di FMIPA Universitas Sriwijaya gitu ya. Kemudian kenapa kamu harus menulis seperti itu? Karena itu tadi tugas akhir itu adalah bagian dari perkuliahan di jurusan matematika. Jadi kamu harus nulisnya di jurusan gitu ya, walaupun kamu nulisnya di mana-mana. Saya ada nulisnya di perpustakaan juga Bu, Pustakaan Indralaya nggak perlu ditulis itu ya. Masa harus dijelaskan per step kamu nulisnya di mana-mana saja, gitu ya, nggak perlu. Yang formal saja. Kemudian penulisan tempat itu adalah tempat pengambilan data. Kalau data yang kamu ambil itu di mana, kamu jelaskan sedikit boleh di sini. Pengambilan data di perusahaan ini misalnya dari tanggal sekian atau tanggal sekian gitu. Kalau datanya primer, kalau datanya sekunder. Kalau datanya sekunder memang tetap diambil juga ya kamu tulis gitu. Kalau kamu ngambilnya di internet sepertinya nggak perlu gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup materi kita sedikit aja, nggak perlu panjang-panjang lebar. Yang penting semua tugas sudah terkoreksi. Bab 2 itu baru 1 orang Ibu koreksi. Ya, belum sempat lagi. Ibu usahakan selesai semua nanti. Tunggu aja informasinya. Oke? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa Bu, akhir. Yap, silakan. Bu, jika kita mencari data di suatu perusahaan yang baru gitu, Bu. Jadi misal perusahaan itu belum pernah diteliti gitu. Itu kayak mana, Bu? Apanya yang kayak mana? Datanya? Nah, kan belum ada data gitu, Bu. Ya, Apa kalau belum ada data, apa yang kamu mau ambil? Kamu harus tahu dulu jenis data apa sih yang mau saya ambil. Kamu mau mengamati, kamu mau mengobservasi. Misalnya seperti itu, saya mau mengobservasi, nggak masalah, berarti kamu bisa create data sendiri dong. Ya kan? Misalnya saya perlu mengamati, saya perlu observasi selama 1 minggu. Saya amati gitu. Ya, kalau kamu mau membutuhkan data sekunder, kalau perusahaan itu baru berdiri, data sekunder jenis apa yang kamu perlukan? Pasti nggak ada, gitu kan? Kamu sendiri dong harus menilai apa yang saya mau kerjakan gitu. Yang kamu mau ambil, yang kamu mau kumpulkan, data apa? misalnya tentang apa namanya?
distribusi suatu produk dari perusahaan tersebut, Bu. Itu kan Distribusi. biasanya Hmm. eh, biasanya Biasanya kan apa? produk itu ada apa namanya? Besaran produk dalam ukuran berat itu dikirimkan ke mana apa distribusinya gitu, Bu. Hmm. Mereka tidak terdokumentasi data itu. Sudah Belum tahu, ditanyakan Bu. nggak? Ya ditanyakan gitu. Pasti terdokumentasi, mana mungkin lah dia ngirim nggak terdokumentasi. Ini perusahaan loh yang kita bicarakan, sedangkan toko, warung aja dia bisa mendokumentasikan kalau dia mendistribusikan berapa banyak, berapa berat gitu ya, berapa kilo gitu, kemana saja didistribusikan, ada catatannya, apalagi suatu perusahaan pasti ada. Kamu belum bertanya gitu, ya. Ya, Bu. Jadi step yang harus kamu lakukan, sorry, step yang harus kamu lakukan yaitu kamu bertanya kepada perusahaan, gitu. Saya memerlukan data saya jenis ini, mendistribusikan kemana, berapa banyak. Iya, betul seperti itu. Ya. Nah, kamu tanya, saya memerlukan seperti ini, Pak. Apakah saya bisa diberi bantuan agar saya memperoleh data ini? Pasti perusahaan punya. Kalau kamu sudah bertanya seperti itu, ya itu tadi kesulitannya ya kita ini kadang-kadang beberapa perusahaan hal-hal yang confidential gitu nggak akan diberikan. Tapi kalau mengenai pengiriman berapa banyak jumlah itu kayaknya nggak ada masalah. Biasanya yang confidential itu berhubungan dengan uang ya, berapa cash flow-nya itu mereka kadang-kadang nggak mau kasih karena itu apa ya rahasia perusahaan gitu. Tapi kalau kita mau tahu jalurnya, mau tahu tempat distribusinya, berapa banyak barang yang distribusikan per hari gitu atau per minggu atau per bulan itu biasanya mereka mau gitu. Apalagi kita memiliki surat resmi dari universitas gitu ya. Kita bisa minta ya, mahasiswa bisa minta nanti sehubungan dengan tugas akhirnya mahasiswa bisa minta nanti tangan dekan. Karena utamanya lagi kalau perusahaan-perusahaan BUMN dan juga perusahaan-perusahaan dinas-dinas gitu, kalau kita perlu data, mereka nggak akan memproses kalau kita belum ada surat resmi. Nah, kalau kita sudah punya surat resmi, pasti mereka mau menolong. Oke, menolong nggak jawaban Ibu? Ya, Bu. Ya, jadi kamu list dulu ya. Kira-kira seperti apa pertanyaan saya apa? Nah, kamu tanyakan ke sana. Data berbentuk ini, seperti ini. Kalau kamu memerlukan data sekunder yang mereka udah punya, kecuali kamu ikut gitu. Setiap kali mereka mendistribusikan, kamu ikut juga gitu. Nebeng di situ, biar tahu juga banyak rutenya apa gitu. Tapi itu kayaknya ngabisin waktu gitu. Kalau dia sudah terdokumentasi dengan baik, mendingan minta aja gitu. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Apa saja yang bisa ditanyakan gitu ya berhubungan dengan data gitu ya, dan yang sebelum-sebelumnya juga kalau ada yang mau ditanyakan tanyakan aja gitu, jangan sampai terjadi salah paham ya. Itu tadi Ibu harapkan kan kesinambungannya bisa sampai kamu berpikir ke tugas akhir. Ada? Oke, kalau nggak ada Ibu tutup kuliah pada pagi hari ini. Tolong sudah mulai dipersiapkan apa namanya isian bab 3 saya seperti apa. Dan bila perlu itu step bab 4 itu sudah harus dimulai karena setelah bab 3 ini Ibu hanya memberikan waktu sesekali ke mahasiswa untuk berjumpa atau kalau enggak perjumpaan kita seperti ini aja sebentar-sebentar aja gitu ya. Kalau ada mau didiskusikan kemungkinannya kalau setelah bab 4 ataupun Ibu nambahkan materi-materi untuk menambah informasi saja pada kalian. Seterusnya memang kalian sendiri yang mengerjakan. Oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu tutup. Tadi sudah Ibu screenshot kehadirannya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.